Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Saya sangat bahagia sekali mendapatkan kesempatan untuk dapat menyampaikan pertanyaan kepada Anda. Menurut hemat saya, merupakan kewajiban segenap umat muslim di seluruh dunia dan seyoginya menjadi tujuan mereka untuk menciptakan mufakat dan persatuan di antara mereka. Namun sangat disesalkan, di mana berabad-abad telah berlalu, namun mufakat dan persatuan tidak dapat tercipta, yang karenanya umat muslim tidak dapat meraih kemajuan yang besar di dunia, tidak juga dapat memperkuat diri sendiri. Pertanyaan saya adalah, berabad-abad pasca kewafatan Rasulullah SAW, pada saat itu pun umat Islam tidak dapat menciptakan persatuan satu sama lain, malah saling berperang, saling mensyahidkan satu sama lain, di antara sesama pemimpin besar muslim saling berselisih dan membunuh satu sama lain. Pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi penyebab ketiadaan persatuan ini? Apakah di masa yang akan datang ada peluang bagi umat muslim untuk dapat menjalin persatuan dan meraih kemajuan? Dalam hal ini, apa saja upaya yang tengah dilakukan oleh Anda dan jemaat Anda, dan juga untuk di masa yang akan datang? Saya akan sampaikan jawabannya, silahkan Anda duduk. Masya Allah, Anda telah menyampaikan pemikiran yang sangat baik dan menyampaikan pertanyaan ini dengan bijak. Pertanyaan Anda sangat logis, di dalamnya tidak terkandung fanatisme atau keberatan, dan mengandung falsafah yang mendalam, dan Anda berusaha untuk dapat memahaminya. Penyebab timbulnya perbedaan biasanya ditimbulkan oleh dua hal. Pertama, perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari ketakwaan, yakni karena takut kepada Allah Ta'ala. Dan perbedaan tersebut merupakan bagian yang mesti ada di dalam kehidupan seorang mukmin. Tidak bisa dihindari. Ketiadaan perbedaan tersebut dapat menimbulkan dosa. Adapun yang menjadi dasar dari perbedaan tersebut adalah manusia memahami dan menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang ia lihat. Perbedaan yang seperti itu disebut sebagai rahmat oleh Rasulullah, bukan sebagai dosa. Rasulullah bersabda, "Ikhtilafu ummati rahmatun," yakni perbedaan di dalam umatku merupakan rahmat. Namun umat yang dimaksud di sini adalah umat yang beliau nisbahkan kepada diri beliau sendiri, yang permisalannya seperti yang kita ketahui pada zaman Rasulullah SAW sendiri. Para sahabat yang sangat dekat dengan beliau pun sering mengalami perbedaan di antara sesama mereka. Namun perbedaan yang timbul, pertama, bersih dari kebencian, sehingga tidak pernah menimbulkan kekacauan. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berbeda pendapat dengan Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Begitupun di antara Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Hadrat Ali radhiyallahu anhu, yakni perbedaan pendapat yang tengah saya sampaikan saat ini dijumpai pada masa kehidupan Rasulullah SAW dan juga sepeninggal beliau. Namun perbedaan tersebut tidak pernah menimbulkan kekisruhan. Dan ketika perbedaan pendapat tersebut disampaikan ke hadapan Rasulullah SAW, apapun keputusan akhir yang beliau berikan, para sahabat mendengarkan dan taat lalu menerima dengan semangat sami'na wa ata'na, sehingga tidak berdampak negatif pada persatuan. Adapun perbedaan yang kedua disebabkan ketika hati terbelah dan kurangnya ketakwaan. Contoh dari perbedaan seperti itu kita dapati juga pada masa kehidupan Rasulullah SAW juga, dan disebutkan oleh Al-Quran. Ada orang-orang munafik yang menciptakan perbedaan bukan dilandasi oleh kebaikan, melainkan untuk menyebarkan kekacauan. Mereka itulah orang-orang yang tidak beruntung, yang mengakibatkan perpecahan di dalam umat. Adapun orang-orang pada masa awal hingga masa Khalifatul Rasyidin, sebagian besar dari mereka terlibat di dalam perbedaan yang dilandasi oleh kebaikan. Sebagaimana pada zaman Khalifatul Rasyidin pun tetap terjadi, namun ketika mendengar keputusan yang diberikan oleh khalifah,
maka mereka taat sepenuhnya. Inilah yang merupakan ruh yang dengannya persatuan di dalam umat tetap tegak, dan perbedaan pendapat seperti itu dapat menjadi pendorong tumbuhnya pemikiran dan wawasan keilmuan. Jika perbedaan seperti itu dihilangkan, maka kaum akan menjadi stagnan dan luput dari berbagai jenis kemajuan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan rahmat sebagai nama lain dari perbedaan pendapat. Adapun perbedaan yang kedua disebabkan oleh perpecahan hati dan pasti akan memecah belah umat. Adapun perbedaan pendapat yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menimbulkan pengelompokan. Anda tidak akan pernah menyaksikan umat terbelah, ada yang mengikuti Hadrat Ali, ada yang mengikuti Hadrat Umar, ada yang mengikuti Hadrat Abu Bakar, ada yang mengikuti Hadrat Utsman radhiyallahu anhum, melainkan ketika terjadi selisih pendapat, setelah itu selesai dan hati bersih kembali. Namun perbedaan pendapat yang ditimbulkan karena kemalangan, yang di dalamnya bercampur juga kebengkokan hati, tidak pernah berakhir tanpa menciptakan perpecahan. Masa tersebut adalah masa setelahnya, namun di dalamnya pun, pada awalnya, kita tidaklah berhak untuk menuduh setiap orang memiliki niatan buruk, karena di dalamnya pun terdapat beberapa selisih pendapat yang di dalamnya tercium aroma ketakwaan, karena ada juga perbedaan yang dilandasi ketakwaan, yang mana tidak mengakibatkan kekacauan. Misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para imam dalam Islam, Hadrat Imam Abu Hanifah, Hadrat Imam Malik, Hadrat Imam Syafi'i, Hadrat Imam Ahmad bin Hambal. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka pada masa kehidupan mereka, kita tidak menemukan adanya kekacauan yang diakibatkan oleh perbedaan tersebut. Di tengah perbedaan pendapat tersebut, mereka tetap terjalin dalam ikatan kecintaan, dan disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam hal fikih tersebut, mereka tidak saling mengkafirkan. Adapun masa itu bermula pada bagian akhir era Banu Umayyah dan pada bagian permulaan era Banu Abbas. Selanjutnya bermulalah mata rantai tersebut, di mana disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam hal fikih dan akidah. Sebagian orang menciptakan grup-grup pengikut, dan grup-grup tersebut mengikuti mereka dengan taklid buta. Sehingga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam hal keagamaan, orang-orang diseru pada perselisihan dan pertumpahan darah. Dan bermulalah masa yang sangat mengerikan di dalam Islam, dan perbedaan tersebut menjadikan umat terbelah ke dalam firqah-firqah, dan bahkan pengelompokan tersebut menciptakan pertumpahan darah. Itu adalah masa-masa degradasi yang memberitahukan kepada kita bahwa perbedaan pandangan pada zatnya bukanlah suatu keburukan jika dilandaskan pada kebaikan. Perbedaan pandangan dapat menciptakan keburukan jika muncul kefasadan di dalam niat. Adapun kerusakan niat biasanya akan merusak amalan. Dan para ulama yang hidup pada masa-masa tersebut menjadikan para pengikutnya sebagai wilayah kekuasaannya. Dan semakin kecenderungan ini meningkat, konsep wilayah kekuasaan ini merasuk di kalangan umat Islam. Begitu pula keadaan agama-agama lain. Lalu terciptalah keadaan di mana para ulama seperti itu, jika mengetahui bahwa para pengikutnya tidak melakukan sholat, berbuat zalim, fasik, pendosa, merampas hak orang lain, berdusta, para ulamanya tidak memperdulikan kondisi tersebut sedikit pun. Namun jika para ulama tersebut mengetahui bahwa ada firqah lain yang mulai mengusik para pengikutnya, mereka langsung bangkit dengan sigap. Sebagaimana timbul reaksi politis ketika ada serangan di wilayah kekuasaannya, persis seperti itu, bahkan reaksi mereka lebih mengerikan lagi dari itu. Lalu secara membabi buta, para ulama ini mulai memfatwakan untuk menghalalkan darah para penentangnya, dan bahkan menghalalkan harta para penentangnya bagi kelompoknya. Jadi jika yang menjadi penyebab perbedaan tersebut adalah degradasi takwa, maka hanya ada satu solusinya, yakni tegakkan lagi ketakwaan. Dan takwa tidak mungkin akan tegak tanpa adanya wujud utusan Allah Ta'ala. Ketika seseorang datang dari langit, maksudnya bukan turun secara jasmani,
melainkan datang atas perintah Allah Ta'ala. Wujud tersebut terlahir dari antara mereka juga, lalu mengumpulkan orang-orang yang alih-alih menumpahkan darah orang lain dengan mengatasnamakan kebaikan, justru mempersembahkan darahnya sendiri atas nama kebaikan. Alih-alih merampas harta orang lain, wujud ini mempersembahkan hartanya untuk diambil. Ini merupakan kesaksian yang pasti bahwa orang-orang ini adalah benar. Apapun perbedaan pandangan keagamaan mereka, kaum seperti itu tidak bisa disebut sebagai pendusta. Ruh inilah yang secara perlahan-lahan unggul dan akan unggul. Dan karena jamaah Ahmadiyah berkeyakinan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala kami telah menerima imam zaman yang diangkat oleh Allah Ta'ala, untuk itu Anda akan menyaksikan ciri-ciri tersebut terdapat di dalam jamaah kami, dan jika Anda lebih merenungkannya, akan nampak lebih banyak lagi kepada Anda, yang mana tanpa itu, istilah suatu bangsa tidak dapat ditegakkan. Dengan hanya merubah label saja, tidak akan berpengaruh apa-apa. Ada golongan ahli Quran mengatakan, hilangkan saja pengelompokan firqah-firqah ini katanya, yang ada hanya sebutan muslim saja. Namun sekalipun disebut muslim, kedalaman mereka tidak mencerminkan sebagai muslim. Jika kebencian masih terus berlangsung, tanpa perubahan dalam akidah, lantas dengan berubah label tidak akan ada pengaruhnya. Hanya kisah palsu belaka. Hanya ada satu resep yang senantiasa berhasil, yakni Allah Ta'ala mengirim utusannya. Jika ada umat terakhir dalam makna bahwa syariatnya telah ditegakkan untuk selama-lamanya, jika telah datang seorang Rasul yang setelahnya tidak ada orang yang dapat merubah walaupun hanya satu kata atau satu titik, maka pastilah jemaat tersebut hanya akan dapat bermula dari Nabi ummati, tanpa itu mustahil. Inilah akidah kami. Kami tengah berjuang, mempersembahkan pengorbanan, dan secara perlahan tapi pasti, kami tengah menciptakan revolusi di seluruh negeri, dan menciptakan suatu jemaat yang mempersembahkan pengorbanan atas nama Islam, dan semakin memperluas suatu jamaah yang bertaraf internasional dengan mengatasnamakan Islam. Jazakumullah. Terima kasih banyak.